Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 PGSD kelas F akan memaparkan tentang hasil elaborasi pemahaman topik 5. Dengan anggota saya sendiri, Vidiana Astuti, yang kedua Isnaini Lutfiana Dewi, yang ketiga Novayati, yang keempat Nur Rahmawati, yang kelima Reza Aldi Ferdiansyah, yang keenam Risma Alfianti Husna, dan yang ketujuh Siki Rokhayah. Yang pertama akan saya sampaikan langsung dalam mewujudkan pembelajaran untuk pemahaman atau learning for understanding melalui metode understanding by design atau UBD. Pengajar perlu mengambil 3 langkah penting. Langkah yang pertama, pengajar merencanakan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dan instruksi pengajaran yang diberikan oleh pengajar selama proses pembelajaran. Menurut Wiggin dan Mike Tyke, untuk sampai pada perencanaan ini, pengajar atau guru harus terlebih dahulu mengidentifikasi hasil belajar yang diinginkan. Kemudian hook and hold dalam UBD, bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan untuk kinerja, yaitu melalui pembelajaran contextual learning atau mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan nyata. Nah, contextual learning itu sendiri akan membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat dan sebagai anggota keluarga. Contoh dari hal ini adalah materi kriminalitas. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik seperti, pernahkah kalian menemukan tindakan kriminalitas di lingkungan kalian? Dan tindakan kriminal apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian? Seperti itu. Kemudian akan disampaikan oleh kelompok saya yang lain. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan seluruh peserta didik dalam suatu ide-ide yang besar dan melakukan unjuk kerja. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan provokatif. Contohnya seperti apa yang dapat memaksa murid untuk menyelidiki atau inquiry dan memahami. Peserta didik akan mengetahui pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh peserta didik sebagai hasil belajar dari unit atau bab pada pembelajaran. Apa yang nantinya dapat mereka lakukan sebagai wujud dari pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Selanjutnya. Kemudian ada situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Nah, melalui tugas para peserta didik menunjukkan pemahaman yang diinginkan melalui bukti apa, misal kuis, tes, observasi, pekerjaan, dan pekerjaan rumah. Kemudian peserta didik mencapai hasil yang diinginkan, misal dengan contoh kewajiban dan hak di sekolah. Maka peserta didik dapat mengaitkan kewajiban dan hak di rumah dan di sekolah. Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Minat belajar adalah ketertarikan yang mendorong kita untuk mendalami suatu hal, yaitu belajar dengan perasaan senang. Jadi, peluang guru untuk bisa menopang minat belajar siswa adalah dengan membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri siswa. Dia rela belajar tanpa paksaan, menghubungkan bahan pembelajaran dengan pengalaman yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar dengan baik, dengan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko
rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan. Hambatan yang timbul adalah kurangnya rasa percaya diri pada peserta didik. Setiap peserta didik pasti mempunyai kemampuan di bidang masing-masing. Namun karena faktor lingkungan dengan kondisi teman yang kurang mendukung, bisa saja terjadi peserta didik kurang berani mempertanyakan atau bahkan kurang bisa bergaul atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, sehingga menjadi peserta didik yang tidak berani memutuskan suatu keputusan. Beberapa sebab yang menjadikan anak atau peserta didik timbul rasa tidak percaya diri dan tidak berani mengungkapkan pendapatnya adalah sifat introvert atau pendiam dan sulit bicara. Dalam kasus ini adalah gagap atau cadel. Tailor and personalization work. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Apabila terdapat perubahan kondisi yang terjadi pada pembelajaran, guru menentukan ulang rencana pembelajaran yang akan dilakukan dengan rangka meminimalisir kekurangan yang terjadi serta tetap mencapai tujuan pembelajaran. Untuk perencanaan ulang yang dilakukan meliputi untuk yang pertama membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik, menciptakan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan, kemudian memilih pemanfaatan sumber belajar yang sesuai dengan integritas teknologi. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.